Pria itu hanya meletakkan tangannya di dada wanita kaya itu. Hanya sedetik kemudian, kemandulan wanita yang sudah bertahun-tahun itu tiba-tiba sembuh. Sampai saat ini, wanita kaya itu baru menyadari bahwa suami kaya yang baru saja dia temukan di pinggir jalan tidaklah sederhana. Ternyata 3 hari yang lalu, pria itu baru saja pulang ke rumah sambil membawa bunga. Tanpa diduga pemandangan yang dilihatnya adalah istrinya berselingkuh. Pria itu sangat marah hingga tak tertahankan dan hendak menyerangnya. Tanpa diduga, dia dipukul oleh pria kaya raya itu dan jatuh pingsan. Bajingan, kau berani memukulku? Setelah memukul pria itu hingga pingsan, pria kaya raya itu membuangnya ke jalan, membiarkannya mati. Namun, tepat ketika pria itu benar-benar putus asa, detik berikutnya, tiba-tiba beberapa mobil mewah melaju kencang. Hanya terlihat di dalam mobil turun seorang wanita kaya berkaki jenjang. Wanita itu melihat pria itu begitu menyedihkan dan langsung merasa iba. Oleh karena itu, dia segera memerintahkan anak buahnya untuk membawanya pulang dan mengobatinya. Tanpa diduga saat ini, liontin giok pusaka di leher pria itu memancarkan cahaya keemasan. Detik berikutnya, pria itu tiba di ruang aneh. Segera setelah itu, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul. Yang tak terduga oleh pria itu adalah, pria itu mengaku sebagai ayahnya. Kemudian, pria itu melambaikan tangannya, dan beberapa cahaya keemasan muncul di depan pria itu. Selanjutnya, dia juga mengatakan bahwa garis keturunan keluarga Qin, ketika mencapai usia 30, masing-masing memiliki kesempatan untuk menerima warisan. Setelah mengatakan itu, dia terlihat membentuk segel tangan, mengangkat pria itu ke udara. Anakku, warisan sihir semuanya adalah sihir kultivasi. Tetapi apakah kultivasi dapat berhasil atau tidak? Tergantung pada usahamu sendiri. Aku sangat menantikan untuk bertemu denganmu lagi. Sihir penyembuhan suci, sihir kultivasi, sihir kuno dan modern, sihir hantu yin dan yang, sihir umur panjang. Selain itu, ini adalah kekuatan spiritual. Ayah, jangan pergi. Ayah. Ayah, jangan pergi. Kau sudah bangun. Siapa kau? Namaku Yan Ruxue. Kau pingsan di pinggir jalan. Aku yang menyelamatkanmu. Yan Ruxue. Ternyata itu nyata. Teknik-teknik itu bergabung dengan ingatanku. Di Dantian juga ada aura misterius. Qin Yu, apakah kau mendengarkanku? Nona Yan. Tabib Chen. Mengapa tidak berhasil? Penyakit Nona Yan adalah sejenis virus yang sangat misterius. Sebelumnya aku telah berusaha sekuat tenaga untuk menekannya. Sekarang aku khawatir sudah mencapai batasnya. Bukankah kau tabib terbaik? Bukankah kau ahli pengobatan? Ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini adalah metode pengobatan untuk penyakit Nona Yan. Penyakit Nona Yan. Mungkin aku bisa menyembuhkannya. Bahkan aku tidak bisa menyembuhkannya. Kau bilang kau bisa menyembuhkannya? Kau tabib reinkarnasi macam apa? Aku hanyalah orang biasa, bocah. Kau tidak tahu siapa Nona Yan. Berani bicara sembarangan di sini. Qin Yu, sekarang bukan waktunya untuk membuat masalah. Kau bilang kau bisa menyembuhkannya. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Bisakah kau menanggungnya? Apakah Nona Yan merasa darahnya bergejolak, gangguan di paru-paru, meskipun interval waktu antara serangan tidak menentu? Tetapi waktu timbulnya biasanya pada tengah malam dan tengah hari. Bagaimana kau tahu? Bolehkah aku mencoba? Aku benar-benar bisa menyembuhkanmu. Aku sudah bertemu banyak orang sepertimu. Hanya karena melihat nona kami berkulit putih dan cantik, kau ingin mengambil kesempatan ini untuk memanfaatkannya. Jika aku tidak salah, metode pengobatanmu harus dengan kontak fisik, kan? Benar, aku tahu kau orang mesum. Baiklah, aku bisa memberimu kesempatan. Tetapi jika pengobatannya tidak efektif, kau akan sangat menyesal. Baik, jika dia membohongiku, maka tidak perlu memberitahunya tentang perjodohan itu lagi. Nona Yan, selanjutnya, aku ingin kau melepas pakaianmu. Melecehkan belum cukup. Benar saja, kau juga mesum.
Baiklah, Nona Yan. Silakan duduk dan istirahat selama 2 menit. Penyakitmu akan segera sembuh. Omong kosong. Bocah, kau tahu apa yang kau bicarakan? Nona. Apa yang kau lakukan pada Nona? Pasti dia yang melakukannya. Orang-orang. Patahkan tangan dan kaki orang ini. Lempar dia keluar. Hei, kau. Jangan harap kau bisa mempertahankan kakimu. Tunggu. Kalian semua keluar dulu. Aku baik-baik saja, Nona. Aku tak menyangka kau benar-benar tahu ilmu medis. Katakan padaku, kau telah membantuku dengan hal sebesar ini. Imbalan apa yang kau inginkan? Kau telah menyelamatkan hidupku. Anggap saja kita impas. Tidak perlu imbalan apapun. Benar-benar tidak perlu permintaan apapun. Aku bisa mengabulkannya. Tidak perlu. Tidak perlu imbalan. Jujur, baik hati, sepertinya aku salah paham tadi. Dan juga memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Mungkin tidak selemah penampilan luarnya. Mati. Kalau belum mati, kemarilah. Tanda tangani surat cerai. Nona Yan, aku harus menyelesaikan beberapa urusan. Ikutlah. Ini adalah urusan keluarga. Aku tidak akan membahasnya denganmu. Tuan Zhao, aku akan memutuskan semua hubunganku dengannya sepenuhnya. Setelah ini, aku akan mengabdi padamu dengan sepenuh hati. Kau cukup pintar. Mengikutiku adalah keputusan paling tepat dalam hidupmu. Karena sudah datang, cepat tanda tangani. Jangan ganggu kesenanganku. Sayang apa? Gadis ini cantik, kan? Qin Yu. Sebelumnya aku benar-benar tidak tahu. Kalau kau orang seperti ini, kita belum bercerai. Kau sudah menemukan selingkuhan. Tidak seperti dirimu. Dalam hal tidak tahu malu. Aku sangat mengagumimu. Ku bilang, kau juga tidak pilih-pilih. Kusarankan kau buka matamu. Orang ini hanyalah pria lemah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wanita yang tidak punya kemampuan, hanya akan bergantung pada pria untuk naik ke atas. Aku tidak sepertimu. Kau, para wanita, harus bergantung pada pria. Ini adalah undangan dari keluarga nomor 1 di Suzhou. Dikirim oleh keluarga Yan. Di pesta ini, keluarga Yan akan berada di Jiangcheng untuk memilih seorang pemimpin, untuk mengambil alih bisnis triliunan keluarga Yan. Dan orang ini pasti akan naik pangkat dengan cepat. Pemimpin. Hanya mengandalkannya, keluarga Yan pernah mengungkapkan, sangat menghargai keluargaku, Zhao. Di Jiangcheng ini, selain aku, Zhao Qiang, siapa lagi yang pantas? Jadi, jika kau mengikutiku, kau akan menikmati kekayaan dan kehormatan yang tak ada habisnya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Tuan Zhao, kau baik-baik saja? Qin Yu, kau cari masalah ya? Jika aku ingin mengurusmu, itu hanya masalah menjentikkan jari. Keluarga Zhao benar-benar berwibawa, ya? Cantik, aku akan memberimu muka. Aku bisa mengampuni nyawanya, tapi aku masih ingin memberimu nasihat. Pikirkan baik-baik, apakah kau harus mengikutiku atau tidak? Tuan Zhao, bisa memperhatikan orang seperti ini. Apa dia orang baik? Suruh mereka pergi. Jangan membuat orang jijik di sini. Suyan, kau pasti akan menyesal. Bodoh. Keluarga Zhao akan segera bekerja sama dengan keluarga Yan. Pada saat itu, mereka akan menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Akankah aku menyesal? Keputusan paling tepat yang pernah kulakukan dalam hidupku adalah mencampakkanmu mengikuti Tuan Zhao kami. Cepat atau lambat, aku akan membuat kalian tahu. Aku, Qin Yu, sama sekali bukan orang yang tidak berguna. Tidak berguna, hanya pandai menyombongkan diri. Nona Yan, kejadian hari ini membuatmu tertawa. Kau melakukannya dengan baik. Dengan orang seperti itu, tidak perlu sungkan. Di daftar pesta besok, tambahkan Qin Yu. Nona, maksud Anda? Kepala keluarga Yan. Bagaimana mungkin tidak ada dalam daftar? Aku sangat menantikannya.
Saat Zhao Qiang melihatnya, orang yang dihargai oleh keluarga Yan, reaksi apa yang akan dia miliki? Surga tidak mengecewakanku, tidak hanya membiarkanku bertemu ayahku, tetapi juga membiarkanku memasuki dunia kultivasi. Inilah kesempatanku. Alam kultivasi dibagi menjadi pemurnian Qi, pembentukan inti emas, bayi jiwa, transformasi dewa. Pemurnian Qi hanyalah titik awal. Memasuki tahap pembentukan inti adalah langkah pertama dalam kultivasi. Terobosan, pemurnian Qi tingkat 1. Teknik kultivasi yang diturunkan ayah. Sungguh ajaib, dan juga ada seni penyembuhan. Tidak hanya bisa menyembuhkan orang lain, tetapi bahkan menghidupkan kembali orang mati bukanlah masalah. Selama aku melangkah di jalan kultivasi sejati, yang disebut keluarga Zhao sama sekali tidak layak disebut. Nona Yan, ada perlu apa kau menemuiku? Lepaskan pakaianmu. Nona Yan, kurasa yang ini agak aneh. Memang agak kurang. Set berikutnya. Nona Yan. Bagaimana dengan yang ini? Ini dia. Ini sangat tampan. Laki-laki itu harus percaya diri. Aku belum pernah menghadiri pesta sebelumnya. Aku tidak akan mempermalukanmu, kan? Kau adalah manajer yang kupilih. Kaulah tokoh utama pesta ini. Ayo pergi. Setelah malam ini, nama Qin Yu akan bergema di seluruh Jiangcheng. Tuan Muda Zhao, setelah kau sukses nanti, jangan lupakan kami. Kau bekerja sama dengan keluarga Yan. Nanti, hanya sedikit keuntungan yang keluar dari sela-sela jarimu. Cukup untuk memberi makan kami selama setahun. Bagus sekali. Begitu masuk, aku mendengar pidato yang menarik seperti itu. Pesta keluarga Yan ini, orang tidak berguna sepertimu pantas masuk ke pintu besar ini. Kau benar-benar hantu yang tidak mau pergi. Kita sudah bercerai. Sampai kapan kau ingin terus menggangguku? Mereka semua bisa datang. Kenapa aku tidak bisa? Selain itu, kedatanganku ke sini tidak ada hubungannya denganmu. Diselingkuhi selama 3 tahun. Wajar jika merasa marah. Tapi ini bukan tempat di mana kau bisa membuat keributan. Pesta keluarga Yan ini tidak membutuhkan orang sepertimu. Badut menari. Badut menari? Belum tentu aku. Kalau bukan kau, lalu siapa lagi? Aku tahu kau masih belum melupakanku. Tapi di antara kita, sudah tidak ada kemungkinan lagi. Pergi cepat. Jangan menempel padaku seperti permen karet. Pesta ini diselenggarakan oleh keluarga Yan. Siapa yang pergi dan siapa yang tinggal, bukan urusan kalian untuk memutuskan. Apa yang kau tahu? Pesta ini diadakan untuk Tuan Muda Zhao. Tuan Muda Zhao adalah tokoh utama yang dipilih oleh keluarga Yan. Dia ingin siapa pergi, orang itu harus pergi. Tuan Muda Zhao yakin seperti itu, bahwa kau akan menjadi tokoh utama pesta ini. Jika aku bukan tokoh utama di pesta ini, lalu siapa lagi? Mungkinkah sampah ini? Dia adalah pengantar makanan, pantas berdiri di sini. Apa masalahnya dengan pengantar makanan? Semua pekerjaan itu setara. Kau berhak mengatakan itu, hanya berdasarkan fakta bahwa akulah orang yang dihargai oleh keluarga Yan. Aku meludahi wajahmu. Adalah kehormatan bagimu. Begitu, kau begitu percaya diri, tentu saja. Diperhatikan olehku, juga merupakan kehormatan bagimu. Qin Yu ini hanyalah sampah. Lebih baik kau ikut denganku. Selama kau melayaniku dengan baik, aku jamin, kau akan menerima lebih banyak manfaat. Zhao Qiang, aku sarankan kau jangan memprovokasinya. Kalau tidak, kau akan berakhir dengan sangat buruk. Hari ini aku ingin melihat bagaimana akhirku.
Kau memegangku lagi. Lepaskan. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Qin Yu, lepaskan tangan kotormu. Berani kau sentuh dia. Hati-hati dengan nyawamu. Su Yan, jangan menggonggong di sini. Hati-hati diusir keluar. Kau. Kau baik-baik saja, Qin Yu. Kau gila, penjaga. Bawa orang ini keluar untukku. Bawa aku pergi. Acara bisnis kalian juga jangan harap bisa dibuka. Di Jiangcheng, orang yang dapat didukung oleh keluarga Enhan. Hanya aku, Zhao Qiang. Semuanya tenang. Silakan. Nona besar keluarga Enhan, Enhan Ruo Sui, untuk memberikan pidato. Nona Enhan, di mana? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi nona besar keluarga Enhan? Saya telah berada di Jiangcheng untuk beberapa waktu. Selama waktu ini, saya juga mengenal banyak orang. Merasa Jiangcheng masih memiliki beberapa orang berbakat yang pantas untuk diharapkan. Tentu saja ada juga orang yang tidak tahu malu. Setelah banyak pertimbangan, orang yang saya pilih dalam hati sudah ditentukan, yaitu pandanganku memang tidak salah. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Zhao adalah penguasa Jiangcheng. Dan aku adalah Nyonya Zhao. Yaitu Qin Yu. Apa yang terjadi? Mengapa Enhan Ruo Sui memilih sampah ini? Sudah ku bilang, badut penari. Bukan aku. Kau. Mereka semua sengaja. Lampu ini dan kata-kata barusan. Semuanya untuk mempermainkanku. Sebelumnya aku memang orang tak dikenal. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, aku akan selangkah demi selangkah naik ke puncak. Tidak mengecewakan diriku sendiri, apalagi mengecewakan harapan keluarga Enhan. Aku percaya padamu. Atau Nona Enhan, jangan biarkan anak ini membodohimu. Orang-orang, lempar mereka keluar untukku. Qin Yu, kau pikir memeluk wanita tua kaya sudah cukup? Cepat atau lambat, Enhan Ruo Sui akan tahu kau seorang benalu. Kau masih akan diusir dari rumah. Serahkan padaku. Aku tidak akan bergantung pada wanita, juga tidak akan menjadi benalu. Aku akan mengandalkan diriku sendiri untuk menonjol di Jiangcheng dan membangun reputasi. Anak muda, nadamu sangat tinggi. Hanya saja tidak tahu kemampuan apa yang berani berbicara sembarangan di sini. Kemampuanku tidak besar, tapi cukup untuk melihat. Anda sakit. Siapa kau? Apa hakmu untuk berbicara kepada tuanmu seperti itu? Hanya tahu sedikit ilmu medis. Sangat menyombongkan diri. Aku telah mengikuti tuan selama 3 tahun. Jangan bicara tentang ilmu medis. Bahkan menempelkan plester juga tidak lurus. Nah, kali ini, sepertinya kau salah lihat. Tubuhku masih sangat sehat. Mereka yang biasanya memeriksa kesehatan Tuan Wu adalah dokter nasional. Pasti tidak akan ada kesalahan. Apakah Anda mengalami nyeri dada akhir-akhir ini? Kurasa, Anda harus memeriksakan jantung Anda dengan hati-hati. Saya rasa, tidak perlu. Tuan Wu, sebaiknya dengarkan Qin Yu. Keahlian medisnya sangat bagus. Anak muda sangat ingin naik jabatan. Aku mengerti. Tapi jika sengaja pamer, dikhawatirkan akan menjadi bumerang. Orang yang bisa duduk di kursi tamu paling terhormat, pasti memiliki hubungan dekat dengan Nona Enhan. Sebaiknya jangan merobek wajah satu sama lain untuk sementara waktu. Tuan Wu, mungkin aku salah lihat. Jangan khawatir, benar-benar tidak berguna. Bertemu orang besar sungguhan, langsung takut. Xiao Sui, saya rasa orang-orang di sekitar masih harus dipilih dengan hati-hati. Jangan berpikir semua orang baik. Latar belakangnya, Qin Yu, aku tahu semuanya. Tuan Wu, Anda tidak percaya, tidak perlu bicara seperti itu. Berani menanyai Tuan Wu dengan nada seperti ini. Kau sedang mencari mati. Tuan Wu, Qin Yu adalah orang yang kupilih. Dia bukan orang jahat, apalagi pembohong.
Nona Yan, kau baru kenal Qin Yu beberapa hari. Jangan biarkan dia menipumu. Selain mengantar makanan, dia hanya mencuci dan memasak di rumah. Sama sekali tidak tahu tentang pengobatan. Aku dan Qin Yu tidak saling kenal lama. Tapi dalam 3 hari ini, Qin Yu yang ku kenal adalah orang yang rendah hati dan cakap. Dan kau, kalau tidak ingin diusir, tutup mulutmu. Aku, Yan Ruxue, membela Qin Yu seperti ini. Seorang dokter yang baik memiliki hati nurani yang bersih. Aku sudah mengatakan diagnosisnya. Kalian percaya atau tidak, itu urusan kalian. Xiao Sui, kali ini kau salah. Aku yang paling tahu tentang tubuhku sendiri. Tidak mungkin ada masalah. Aku rasa kau hanya mencari perhatian. Kalau tidak percaya, bisa pergi sekarang. Dalam 5 langkah, Anda pasti akan kambuh. Masih berani bicara omong kosong? Anak muda, kau sangat percaya diri. Baik, tidak masalah. Hari ini aku akan berjalan untukmu. Aku akan lihat setelah 5 langkah. Apakah aku akan kambuh atau tidak? Langkah ketiga. Sop tahu. Langkah keempat. Ingin menipuku? Kau masih terlalu muda. Aku ingin melihat apa yang akan kau lakukan selanjutnya. Langkah kelima. Sama sekali tidak.